Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stiamers, jumpa lagi bersama saya Sakti Syahputra di Posting Podcast Stiamers Everything. Dengan suasana baru, lab yang baru, yang keren. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama mengenal lebih dekat Tech Center Institut Stiami. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ketua Tech Center Institut Stiami, Bapak Dr. Andes Dwi Kora Harjo, MSIMM, Ketua Tech Center Institut Stiami. Halo Pak Dwi Kora, sehat? Alhamdulillah Pak Sakti. Oke. Halo Stiamers, apa kabar? Alhamdulillah, dia kesini. Baik, apa panggilan nih? Panggilan Papi apa Pak Dwi Kora nih? Apa aja deh. Apa aja ya, oke baik. Stiamers nih ingin tahu lebih banyak nih Pi atau Pak Dwi Kora ya. Kapan nih Tech Center Institut Stiami ini berdiri Pi? Ini gini Pak Sakti, Tech Center kita ini tanggal 9 Mei 2017 itu berdiri. 9 Mei 2017, Nah, oke. Kenapa berdiri itu ada dasar hukumnya, Memorandum of Understanding antara Stiami dengan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Khususnya Pajak. Kanwil Jakarta Pusat. Tahun 2017. 2017. Nomor 01 tahun 2017. Baik ya. Kenapa perlu ada Tech Center di Institut Stiami nih, Pi? Banyak yang Stiamers tanya nih. Ceritanya gini ya, Stiamers ya. WP itu kan jutaan jumlahnya. WP wajib pajak ya, Pi? Wajib pajak itu kan jumlahnya jutaan, terutama wajib pajak orang pribadi. Sekarang aja sudah lebih dari 50 juta WP yang harus lapor. Yang harus lapor. Jadi WP itu wajib pajak orang pribadi itu setiap tahun sekali dia harus lapor semua transaksi perpajakannya selama 1 tahun dia laporkan ke kantor pajak. Nah itu kan pasti harus dilayani oleh teman-teman Fiskes di kantor pajak. Nah jumlah pegawai pajak itu tidak sebanding dengan jumlah WP. Nah gitu. makanya mereka perlu dibantu. Atas dasar itu mereka menggandeng perguruan tinggi, akademisi. Nah, Stiami ini kebetulan satu-satunya perguruan tinggi yang saat ini dipercaya oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Pusat untuk membantu mereka menangani WP itu. Oke, baik. Oh, jadi seperti itu ya. Kenapa ada Tech Center Institut Stiami? Awalnya dari Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta Pusat dan Institut Stiami satu-satunya yang perguruan tinggi yang dipercaya untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak di Kanwil Jakarta Pusat. Di Kanwil Jakarta Pusat. Wow, keren banget ya. Kalau secara sederhana sebenarnya arti dari Tech Center Institut Stiami itu apa ya? Jadi gini, Tech Center itu adalah pusat dari kegiatan asistensi pelaporan SPT tahunan khususnya wajib pajak orang pribadi. Terus yang kedua adalah tempat untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan. Pemerintah tentunya tidak mungkin akan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Nah, itu kita bantu ya. Yang pertama melakukan asistensi pelaporan, yang kedua adalah melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, minimal kepada lingkungan sekitar kampus. Dan yang ketiga itu adalah tempat untuk melakukan edukasi, pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa, terutama adalah para relawan pajak. Kita mempunyai sekarang ini tahun kemarin 188 relawan pajak. 188 tahun relawan pajak. 2025. Ya. Oke, berarti relawan pajak itu bagian dari Tech Center Institut Stiami ya, Betul. Jadi Tech Center itu salah satunya adalah program utamanya memang menyiapkan relawan pajak untuk membantu pemerintah dalam 2 hal tadi. Yang pertama adalah melakukan asistensi pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Jadi itu ya tugas dari relawan pajak. Nah, itu melakukan asistensi. Ada lagi tugas tambahan. Tugas tambahan. Jadi kita ini kan mitra ya. Mitra dengan DJP itu, tapi mitra yang terdaftar. Mitra yang terdaftar. Jadi nama kita, nama Stiami itu terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, baik pusat maupun di ada 4 kanwil yang sudah bekerja sama dengan kita. Itu juga mereka melakukan
pelatihan, ada kelas-kelas pajak yang kita adakan. Terus juga kita sebetulnya membuka semacam konsultan pajak lah. Konsultan pajak untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk masyarakat sekitar gitu. Cuman memang masyarakat itu kalau ada masalah pajak kan baru datang. Iya, gitu. iya. Tidak begitu. Harusnya nggak seperti itu ya, Pi ya. Jadi setiap ada apa keluhan perpajakan yang dia tidak bisa tanpa harus menunggu surat namanya SP2DK. Dari surat SP2DK itu semacam himbauan lah, surat himbauan dari kantor pajak untuk membetulkan perpajakan di tempat dia. Nah, tanpa menunggu itu, karena kalau sudah menunggu itu kan berarti dia ada cacat gitu yang sudah dicatat oleh kantor pajak. Kami siap itu. Beberapa dosen juga sudah sering berkonsultasi dengan kami tentang perpajakan di usaha dia. Baik. Jadi relawan pajak ini mahasiswa pajak ya, Pi? Atau sama dosen atau gimana, Pi? Jadi relawan pajak itu ada relawan pajak mahasiswa, ada relawan pajak non mahasiswa. Non mahasiswa. Nah, jadi non mahasiswa itu siapa? Bisa dosen, bisa tokoh masyarakat sekitar, bisa siapapun yang dipandang influencer lah, ya, bisa mempengaruhi masyarakat untuk membumikan pajak di masyarakat. Jadi siapapun bisa menjadi relawan, tetapi yang terdaftar untuk ditempatkan di KPP dia ada di 21, 22 KPP. KPP itu apa? Ya, mungkin Stiamers belum tahu. Kantor pelayanan pajak. Kantor pelayanan pajak. Ya, jadi di Jakarta Pusat itu ada 14 kantor pelayanan pajak yang kita bantu. Terus di Bekasi itu ada 6. Di Banten, Kanwil Banten itu ada 1 di KPP Serpong. Itu kita bantu dalam pelaksanaan pelaporan SPT tahunan. Baik. Kan Institut Setiami kampus perluasannya ada banyak nih, Pi ya. Itu semua kampus perluasan juga ada relawan pajak atau bagaimana, Pi? Jadi idealnya begitu. Idealnya begitu. Cuman kita ini kan terbatas karena tempat ya, karena. Jadi kita upayakan semua perluasan nanti ada tech center. Tetapi sebelum itu sekarang ini ada di pusat, ada di pusat, di Bekasi, dan Cikarang. Nah, ini menyusul Depok sedang saya upayakan kepada Ibu Kepala Bidang P2 Humas di Jabar, Kanwil Jabar Jawa Barat 3. Terus nanti Tangerang menyusul juga, kita sudah kontak dengan Kanwil Banten, cuman kita nanti tinggal menunggu dari rekomendasi dari surat dari Ibu Rektor atau minimal Ibu Dekan, karena kita menghadap harus membawa surat itu. Oke. Kemudian ini relawan pajak ini saat ini harus mahasiswa pajak atau mahasiswa program studi lain bisa? Dulu ya. Ya, itu saya sudah komunikasi dengan teman-teman di kantor pajak bahwa perlunya melibatkan misalnya dari teman-teman prodi komunikasi. Mereka kan bisa lebih pinter lah daripada teman-teman pajak itu pinter ngitung. Nah, tapi mensosialisasikan itu kami harus berkolaborasi dengan prodi-prodi yang lain, terutama komunikasi. Terus juga dengan prodi logistik, Mbak. Kenapa prodi logistik harus kerjasama? Karena di logistik itu pasti ada pajaknya. Di logistik ada pajaknya. Nah, ada kepabeanan immigration dan kuarantin juga pasti ada pajaknya. Nah, itu kita yang akan mensosialisasikan, bekerja sama dengan kira-kira mahasiswa yang pinter mengkomunikasikan antara ini bahan kepada audiensnya. Saat ini relawan pajak mahasiswa pajak semua atau ada dari program studi lain, Pi? Untuk pusat ini kan kita tahun 2026 kita akan melakukan launching untuk relawan pajak yang baru. Nah, itu sudah 140 yang sudah mendaftar, nanti akan dites. Itu saya lihat memang kita umumkan memang untuk semua ya. Semua. Semua. Cuman yang daftar saya belum lihat apakah ada di luar pajak. Tapi di kampus perluasan Bekasi tempo hari juga sudah saya buka untuk semua, dan ada 1 mahasiswa komunikasi yang
luar biasa gitu. Alhamdulillah, ada yang mau ikut. Iya, sampai dia sering dipanggil oleh DJP DJP KPP di Bekasi untuk menjadi MC. Oh, luar biasa. Ya. Jadi kita tidak hanya melulu di mahasiswa perpajakan aja. Jadi Stiamers sudah tahu ya sekarang ya. Jadi kalau kita mau jadi relawan pajak itu nggak harus dari mahasiswa program studi administrasi publik ya Pi ya, tapi juga bisa dari program studi lain. Dan kenapa sih panggil Pimul? Karena memang panggilannya Papi atau Pak Dwi Kora ya. Oh iya, ngomong-ngomong Papi katanya ada video tech center ya yang mau disampaikan ya. Betul. Kami kan ini ya, untuk mengenalkan tech center itu kami membuat video profile. Selain tech center juga di situ kan ada Stiami. Iya. Kita branding lah kampus kita dengan cara mengenalkan dulu tech centernya. Nanti kampusnya ikut ke bawah. Baik. Kalau ini Pak Sakti kepingin tahu dan teman-teman Stiamers, silakan. Baik Stiamers, kita lihat video Tech Center Institut Stiami berikut ini ya. Tech Center Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami didirikan pada tanggal 9 Mei 2017. Lembaga ini resmi berdiri berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pajak nomor MOU 01 tahun 2017 dan Surat Rektor Institut Stiami nomor 11 tahun 2017. Sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Tech Center Institut Stiami berkomitmen dalam mendukung kegiatan program relawan untuk negeri atau Renjani. Dengan menyelenggarakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, serta melaksanakan kajian akademik dan penelitian di bidang perpajakan. Tech Center ini berada di bawah program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Administrasi Institut Stiami. Tech Center Institut Stiami pertama kali dipimpin oleh Bapak Royke Tambengi SEMSI. Saat ini, kepemimpinan dilanjutkan oleh Dr. Andes Wiko Raharjo MSI MM. Sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak, Tech Center Institut Stiami berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang perpajakan. Kami selalu berusaha untuk mencetak agen-agen perpajakan Indonesia yang berintegritas tinggi, karena dengan penerimaan pajak yang semakin tumbuh, insya Allah negara tercinta kita akan semakin tangguh. Keberadaan Tech Center tersebar di kampus pusat serta di seluruh kampus perluasan Institut Stiami. Dalam operasionalnya, Tech Center bermitra erat dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Jawa Barat 2, Jawa Barat 3, dan Banten. Partisipasi Tech Center Institut Stiami dalam program Renjani menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah relawan pajak maupun perluasan mitra kantor pelayanan pajak. Tercatat saat ini sebanyak 188 relawan pajak yang merupakan mahasiswa program studi administrasi perpajakan, yang mana telah diterjunkan ke 20 kantor pelayanan pajak yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Terima kasih kepada relawan pajak untuk negeri yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat dan dedikasi. Saya bahwa setiap kontribusi sekecil apapun dapat membawa dampak besar bagi negeri ini. Relawan pajak untuk negeri telah menjadi bukti nyata gotong royong dan kepedulian kita terhadap negeri ini. Sangat ada henti, Tech Center Institut Stiami dalam berkontribusi terhadap negeri tercinta. Selain mendampingi di kantor pelayanan pajak, para relawan juga memberikan asistensi pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di pojok pajak, gerai pajak, serta di sejumlah perusahaan yang berada di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Tech Center juga rutin menggelar sosialisasi dan diskusi perpajakan, baik kepada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, sebagai wujud kontribusi
berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Di sisi akademik, Tech Center Institut Setiami terus mengembangkan potensi mahasiswa melalui berbagai kegiatan, seperti kelas pajak, lomba cerdas cermat perpajakan, penulisan karya ilmiah, hingga program edukasi kreatif lainnya. Tak hanya itu, sinergi juga terus dijalin bersama Tech Center dari berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat jejaring edukasi perpajakan di tingkat nasional. Oke, baik, menarik ya, Tech Center ya. Jadi salah satu yang saya ingin tanya nih, Pi, itu ada kelas pajak ya. Itu apa, Pi? Perkuliahan, ada SKS-nya atau apa tuh, Pi? Jadi gini, kelas pajak itu di latar belakangi, saya kan ini ya, ke KPP, ke end user lah, end user mahasiswa kita. Iya. Nah itu apa yang kurang di antara kita? Apa namanya, anak-anak saya ini, mahasiswa saya ini, biar cepat dapat pekerjaan gitu kan. Iya. Itu apa yang mereka butuhkan? Itu adalah yang penting mereka mengerti dan bisa membuat laporan SPT tahunan pajak badan. Artinya badan itu badan usaha. Badan usaha. Berarti perusahaan dia. Perusahaan dia. Gongnya pajak itu sebetulnya ada di situ. Jadi saya mengimpikan betapa gagahnya gitu ya. Mahasiswa kita kalau pada saat interview kerja ditanya, lu bisa apa? Nah dia bisa jawab, Pak, saya bisa bikin laporan keuangan fiskal Bapak, saya bisa bikin SPT tahunan badan Bapak. Wah itu langsung dah. Tes bentar. Nah itu latar belakang itulah yang mendasari saya, keinginan saya untuk memintarkan mahasiswa kita. Bagaimana caranya? Saya pikir, oh ya udah kita bikin semacam brevet, tapi tidak berbayar. Nah itu ternyata target saya itu waktu itu 50 mahasiswa lah gitu. Ternyata yang daftar hampir 100 orang. Itu kan berarti kan banyak. Dan teman-teman perluasan ternyata dengar gitu kan. Dengar minta gitu. Minta supaya diadakan juga di kampus perluasan. Jadi kelas pajak itu intinya adalah memintarkan mahasiswa di luar konteks perkuliahan yang ada di kampus. Tapi tetap membawa nama kampus gitu. Seperti pendalaman materi. Betul, ya. Oh ya. Oke, menarik ya. Kemudian sepertinya Tech Center Institut Setiami ini sudah banyak dapat penghargaan dari DJP dan yang lainnya ya, Pi? Iya. Jadi kita ini kan nama Setiami di DJP itu sudah nggak asing, Mas. Jadi juga alumni kita itu yang bekerja sebagai staf DJP juga banyak. Gitu. Saya sendiri tahun 2005 ya itu kenal Setiami itu dari teman di Direktorat Jenderal Pajak DJP. Saya mau ambil S2 perpajakan di mana ya? Di Setiami aja, yang beritahu malah AR-nya dari orang pajak. Jadi memang kita sudah inilah ya, Setiami itu udah di populer terkenal ya di kantor pajak. Oke, kemudian kalau asistensi pengisian laporan SPT itu bisa dilaksanakan di kantor pajaknya atau di kampus Institut Setiami itu ada namanya pojok pajak ya, Pi ya? Betul. Iya. Jadi kita selain membantu teman-teman Direktorat Jenderal Pajak di beberapa KPP, seluruh KPP di Jakarta Pusat, di Kota Bekasi, dan sebagian di Kabupaten Bekasi, di Serpong, itu kita naruh mahasiswa di situ, mahasiswa kita, itu relawan pajak. Nah, selain itu di setiap kampus perluasan kita juga siapin pojok pajak. Pojok pajak namanya. Jadi contoh waktu di Tangerang, kampus kita ini kan bersebelahan dengan salah satu distributor obat ya, cukup besar lah di Tangerang itu. Nah itu mereka lebih seneng ke kita. Laporannya jadi kita asistensi seperti itu. Di Bekasi kita ke Bridgestone, kita ke beberapa perusahaan itu Nah itu yang kita lakukan. Bahkan di pusat juga kita kemarin melayani koperasinya City Corp ya di Cijantung kalau nggak salah, itu dipusatkan di diklatnya
mereka punya diklat Citycorp itu di Cijantung. Terus juga di Asabri kita layani juga, di beberapa perusahaan kita layani. Di sekolah-sekolah kita layani juga. Jadi semua perluasan, kampus perluasan, 7 kampus perluasan itu kita siapin pojok pajak. Dan kita juga mendatangi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bantuan kita untuk melakukan asistensi. Dan sosialisasi juga. Ya, seperti tadi di video, itu ada di AHS ya, Honda itu. AHS ya. Baik, itu ada di 2 tempat, di Sunter dan di Cibitung. Di Sunter, Cibitung. Jadi luar biasa ya. Jadi sudah di mana-mana dan Papi juga dibantu di kampus perluasan tuh ada koordinator tax centernya ya, Pi ya? Ada. Itu yang membantu saya. Nggak mungkin lah saya ini sendiri ke semuanya memegang semua tax center di seluruh kampus perluasan itu. Iya. Mudah-mudahan nanti di kampus perluasan lainnya juga ya, Pi ya. Misalnya di Vokasi, di kampus C, di Depok segera, Tangerang, ya. Kemudian buat Stiamers yang mau gabung ke jadi relawan pajak tuh gimana caranya, Pi? Syaratnya cuma satu sih ya, Pak Sakti ya. Apa tuh? Dia sudah harus menerima atau kuliah pengantar perpajakan. Itu saja. Oh itu semester 1 ya pengantar perpajakan. Semester 1. Okay. Jadi harusnya di FISMA itu pengantar pajak. Pengantar Karena perpajakan. Begini, ada dua hal yang dihadapi manusia selama hidup. Yang satu adalah kematian. Yang kedua pajak. Anda akan lepas. Makanya bidang apapun usaha Anda itu pasti akan berhadapan dengan pajak. Dan minimal mahasiswa itu kita tahu dasar-dasarnya pajak itu apa. Iya, luar biasa ya. Kemarin kan kita sempat pandemi COVID-19 ya, Pi ya. Nah itu gimana, Pi, cara relawan pajak memberi pelayanan tuh, Pi? Iya, jadi hybrid, Mas. Hybrid. Sebagian itu dengan kondisi yang luar biasa ketatnya, itu melayani tetap di kantor-kantor pajak, dan sebagian juga melayani melalui daring ya, melalui daring gitu. Jadi tetap jalan ya. Luar biasa. Kemudian tax center Institut STIAM ini udah kerja sama siapa aja, Vi? Jadi kita dengan pemerintahan itu DJP terutama kantor pusat udah lama kita. Jadi STIAM tax center itu kan berdasarkan nota dinas Direktur P2 Humas waktu itu Pak Yoga itu tahun 2016. Nah, kita bekerja sama mungkin di salah satu perguruan pertama yang kerjasama dengan DJP. Masalah tax center tahun 2017. Nah, terus PKS-nya dengan beberapa Kanwil dan KPP. Selain itu kita juga kerjasama dengan swasta. Ya, jadi kita melakukan melakukan PKS dengan beberapa swasta, baik kantor konsultan pajak, perusahaan-perusahaan. Ya, juga kita bekerja sama dengan menjaga silaturahmi kita di beberapa perguruan tinggi lain kan juga ada tax center. Nah, kita itu saling sinergi, kolaborasi ya. Itu bahkan ini insya Allah nanti di awal tahun kita akan melaksanakan webinar nasional dengan salah satu perguruan tinggi di Bogor, tax center, sesama tax center. Sebetulnya di tahun ini akhir tahun cuman dimundurkan di tahun depan. Ya, luar biasa ya pekerjaan tax center ini membantu pemerintah Indonesia, pemerintah Republik Indonesia terutama bagian Direktorat Jenderal Pajak ya, Vi. Betul. Luar biasa, keren banget ya, Stiamers ya. Nah, mungkin Papi punya pesan-pesan nih terakhir buat Stiamers nih. Siapa tahu mau mengajak ke tax center atau bagaimana, silahkan, Pi. Jadi gini, saya pesan ke teman-teman, apa sih manfaatnya, benefit untuk menjadi relawan pajak itu? Yang pertama, membantu pemerintah, itu mulia sekali. Terus yang kedua adalah menambah pengalaman. Yang ketiga adalah menjaga silaturahmi dengan kantor pajak, PIC-nya terutama. Jadi nanti pada saat mereka melakukan kegiatan renjani
Iya. relawan pajak untuk negeri. Nah, itu akan didampingi oleh PIC dari sana. Nah, sedangkan mahasiswa ini kan nanti pasti akan melakukan penelitian. Dengan luaran artikel, dengan luaran skripsi, atau tugas akhir, dia pasti akan membutuhkan data. Betul. Kalau di perpajakan itu akan mengirimkan namanya e-riset. E-riset itu adalah surat permohonan minta izin untuk melakukan riset di DJP. Nah, itu nanti akan diminta apa yang kamu inginkan dari kami. Kata DJP gitu. Oh, kami minta data. Oh, kami minta wawancara dengan teman-teman di DJP sebagai informan, umpama begitu. Nah, itu akan lebih mudah kalau mereka kenal. Salah satu ada media koneksi untuk perkenalan itu di sini dengan melakukan ini. Manfaat. Dan yang terakhir adalah mereka akan mendapatkan sertifikat dari Direktorat Jenderal Pajak. Bukan saya yang mengeluarkan sertifikat. Bukan kampus, bukan Direktorat Jenderal Pajak. Mewakili negara. Nah, itu beberapa benefit yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pajak. Jadi harus semangat. Itu keren banget asli. Itu sebuah kehormatan luar biasa ya dapat sertifikat dari mewakili negara, mewakili pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak ya. Baik, terima kasih banyak Papi sudah mampir di posting podcast Stiamers Everything. Mudah-mudahan tayangan ini banyak dilihat Stiamers dan banyak yang bergabung ke Tech Center Institut Stiami. Baik, saya tutup posting dengan pantun andalan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan ke dalam peti, kalau ada kata-kata kami yang salah jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, bu cendrawasih, saudara harapan dari hati yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mi.